مرحبا أهلا النوادي. Kemudian di sini dinyatakan oleh Imam Nawawi, wa mimma yustahab ad-du'a'u bihi fi kulli mautinin. Dianjurkan kita membiasakan membaca doa di setiap keadaan, bukan hanya di at-tasyahud akhir, tapi juga doa ini bisa kita baca di luar solat, di luar tasyahud, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doanya luar biasa. Luar biasa doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa, maaf. Nah, kita ini setiap harinya pasti punya kesalahan. Walaupun kita sudah berusaha menjaga diri kita, sulit. Satu hari itu bebas dari dosa itu sulit. Ya. Maka setiap hari pasti punya dosa, maka setiap harinya harus minta maaf. Minta maafnya yang paling utama pertama kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa, afwa itu memohon maaf. Kemudian minta al-afiyah. Apa arti al-afiyah? Antaslama minal asqam wal balaya. Afiyah itu kamu meminta kepada Allah agar kamu selamat dari penyakit dan dari musibah. Maka kalau doa minta sehat ditambah lagi afiyah. Ya Allah, aku minta as-sihah wal afiyah, sehat dan selamat. Kalau hanya sehat tidak selamat, khawatirnya dia sehat, tapi kesehatan, nikmat sehat itu dia salurkan di tempat maksiat, berarti tidak selamat. Atau dia sehat, tapi waktu dia sehat banyak masalah, banyak musibah, berarti tidak afiat. Tapi kalau as-sihha wal afiyah, antaslama minal asqam wal balaya, kamu meminta kepada Allah agar kamu selamat dari berbagai macam penyakit dan musibah. Itu arti daripada al-afiyah. Setelah itu Nabi ajarkan doa ini, minta juga al-huda. Sudah minta maaf, minta afiat, yang ketiga minta diberikan petunjuk. Al-hidayah ila siratil mustaqim, ya, petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Islam. Jalan yang lurus apa? Jalannya para anbiya, jalannya para aulia, jalannya para solihin. Itu jalan yang lurus. Jangan menggunakan istilah ini ke jembatan yang akan dilewati di hari kiamat, ya. Kan biasa disebut nanti kita akan melewati di akhirat siratal mustaqim, ya. Kalau di hari kiamat namanya sirat saja tanpa ada mustaqim. Mustaqim itu bahasa majaz, kiasan, bukan bahasa hakiki. Jalan yang lurus artinya apa? Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jadi bukan bahasa tekstual, tapi bahasa majaz, kiasan, bukan hakiki. Dan istilah ini jangan digunakan ke istilah jembatan yang akan dilintasi nanti di akhirat. Jangan mengatakan nanti kita lewati jembatan siratul mustaqim. Itu secara bahasa kurang tepat, ya, karena siratul mustaqim itu, sirat juga itu artinya menelan. Arti aslinya menelan. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan dia termasuk bahasa serapan yang akhirnya masuk menjadi bahasa baku bahasa Arab. Dan bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca as-sirat, bisa juga dibaca as-sarat, menggunakan huruf sod. Wat-tuqa, permintaan berikutnya minta agar Allah Ta'ala berikan kita
kemudahan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu meninggalkan semua larangannya, mampu menunaikan seluruh perintahnya. Itu definisi yang sederhana dari takwa, ya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah taala dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau Imam Ghazali mengartikan takwa itu 3. Yang pertama itu rasa takut kepada Allah, al-khauf wal khasyah. Yang kedua al-ibadah wa ta'ah, ibadah dan taat. Dan yang ketiga tanzihul qulub minadz-dzunub, mensucikan hati dari dosa. Itu pendapatnya Imam Ghazali, arti daripada takwa. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa, yaitu al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu rasa takut kepada Allah, beramal dengan semua perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, dan merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan dan selalu mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Itu pendapat Imam Ali terkait definisi takwa. Dan yang terakhir meminta al-afaf wal ghina. Al-afaf dulu. Al-afaf. Al-afaf pakai ain, ya. Al-afaf atau muradifnya al-iffah. Apa itu al-iffah atau al-afaf? Orang yang mampu menjaga kesucian diri, baik dosa yang secara zahir maupun dosa yang secara batin. Bersih secara perilaku, pemikiran, hati. Itu namanya al-iffah. Nah, orang yang sudah mencapai maqam iffah, mampu menjaga kesucian dirinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan al-afifu, ya, lakadal afif ay yakuna malakan minal malaikah. Hampir-hampir orang yang mampu menjaga dirinya dari berbagai dosa dan kotoran, dia hampir menjadi malaikat, kata Sayyidina Ali. Ya, karena itu tidak mudah. Malaikat suci selalu, karena malaikat tidak diberikan nafsu, tidak ada potensi melakukan maksiat malaikat. Nah, kita manusia diberikan tantangan, dikasih nafsu, dikasih juga musuh-musuh kita lainnya seperti syaitan dan seterusnya, hawa, dunia. Tapi kita mampu menjaga diri dari dosa, menjadi orang yang afif, orang yang suci. Kata Sayyidina Ali, dia seakan-akan kelompok malaikat, bukan kelompok manusia. Tuh. Kalau bahasa Nusantara itu disebut sunan. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Sunan itu artinya orang suci. Bukan istilah sunan dalam terminologi hadis, ya, Sunan Abi Daud, bukan. Itu sunan memiliki makna manusia suci. Begitu juga para nabi, semuanya diistilahkan dengan manusia-manusia suci. Para aulia demikian juga, mereka suci. Sekalipun ada kesalahan, mereka kembali bertobat. Tapi ada juga aulia yang menjaga diri, itu perbuatan makruh pun mereka tidak lakukan. Saking mereka menjaga dirinya. Dikatakan oleh mereka, para ulama wa auliya sholihin, ma hamamtu ma fa'altu bimakruhin wala hamamtu bimakruhin, atau ma hamamtu bimakruhin wa ma fa'altu bimakruhin. Keinginan melakukan perbuatan makruh pun tidak ada, apalagi melakukannya. Itu ucapan-ucapan para aulia wassolihin. Nah, ini doa mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Yang terakhir wal gina, minta gina, kaya. Makna kaya apa? Sifat qanaah.
Innamal ghina ghina'un nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya dalam hati. Kaya hati itu orang yang paling kaya. Minta juga kekayaan duniawi, gak ada masalah. Yang penting niatnya itu dijadikan sebagai alat membantu dia untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Maka al-ghina maknanya global, bisa meminta kekayaan yang sifatnya duniawi, tidak ada masalah selama itu baik, halal, dan bisa menjadi kebaikan bagi diri kita. Dan minta juga agar kita diberikan kaya dalam hati, ya. Orang tersebut disebut orang yang qanaah. Al-qanaah kanzun la yafna. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi sampai ke bab yang baru, babus salam. Ya, bab tentang salam setelah selesai tasyahud. Salam yang mengakhirkan salat, ya, menuntaskan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.